Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiatus Syarifah, NIM 234103050001. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikometri untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah psikometri. Saya berada di program studi Psikologi Islam, kelas Psikologi Islam 3 yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Langsung saja, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana caranya psikolog bisa tahu tingkat stres seseorang maupun kepribadian hanya lewat sebuah tes? Nah, jawabannya ada di ilmu yang namanya psikometri. Di sini saya akan membahas tentang apa itu psikometri. Psikometri berasal dari dua kata. Yang pertama psiko yang berarti jiwa dan metri yang berarti ukuran. Jadi, secara sederhana, psikometri merupakan ilmu yang mempelajari cara mengukur aspek-aspek psikologis manusia seperti kecerdasan, emosi, maupun kepribadian. Tujuan utama psikometri adalah menghasilkan alat ukur yang mampu menilai atribut psikologis dengan cara yang objektif, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, melalui psikometri, para ahli psikologi dapat mengembangkan tes atau instrumen yang valid dan reliabel, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Fungsi psikometri di antara lain, pertama, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan individu. Yang kedua, membantu pemahaman diri sendiri dan pengembangan potensi. Yang ketiga, menilai kecerdasan, kemampuan kerja dan kinerja. Yang keempat, diagnosis masalah psikologis untuk mencari solusi yang tepat. Dan yang terakhir, membantu penilaian dalam seleksi kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Di dalam dunia pendidikan, psikometri membantu guru untuk memahami kemampuan belajar siswa. Di dunia kerja, psikometri dipakai untuk menyeleksi karyawan berdasarkan potensi dan kepribadian. Dan dalam penelitian sosial, psikometri membantu mengukur hal-hal seperti tingkat kebahagiaan. Jadi, pada intinya, psikometri itu seperti sebuah jembatan antara teori psikologi dan data yang bisa diukur secara nyata. Kemudian ada sejarah dan perkembangan psikometri. Dimulai dari Francis Galton, tokoh yang pertama kali tertarik untuk mengukur kemampuan manusia. Lalu ada James Cattell yang memperkenalkan istilah mental test. Kemudian ada Albert Binet yang membuat tes kecerdasan untuk anak-anak di Prancis yang kemudian menjadi dasar tes IQ. Dan yang terakhir ada Charles Spearman yang mengembangkan konsep faktor kecerdasan umum. Dulu, awalnya psikometri masih berbasis teori klasik atau CTT, di mana fokusnya pada skor total dan reliabilitas alat tes. Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan teori tes modern atau item response theory yang lebih canggih karena bisa menilai karakteristik tiap butir soal. Jadi, psikometri terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh visual dari tes kertas pensil dan tes berbasis komputer atau CAT yang menjadi salah satu timeline sejarah psikometri yang terus berkembang seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi. Selanjutnya, konsep dan skala pengukuran psikologis. Pengukuran psikologis itu berbeda dengan pengukuran fisik. Pengukuran fisik mengukur objek yang dapat diamati langsung seperti panjang atau berat,
Kemudian pengukuran psikologis mengukur konstruk abstrak yang tidak dapat dilihat langsung seperti kecerdasan ataupun emosi. Jadi melalui indikator perilaku menggunakan alat ukur yang sudah dirancang khusus dan perlu divalidasi serta diuji reliabilitasnya. Dalam psikometri, kita juga mengenal 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal yang hanya dipakai sebagai label dan tidak memiliki nilai numerik, seperti jenis kelamin dan juga jurusan kuliah. Yang kedua ada skala ordinal yang menunjukkan urutan tapi belum tentu jaraknya sama, seperti tingkat kepuasan. Yang ketiga ada skala interval, mempunyai jarak yang sama antar skor tapi belum mempunyai nol mutlak, seperti skor IQ dan juga suhu. Yang keempat ada skala rasio yang mempunyai jarak yang sama dan nol mutlak, seperti usia dan tinggi badan. Perhatikan gambar berikut. Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert, yaitu skala penilaian sikap individu terhadap suatu pernyataan. Jadi setiap item menggambarkan suatu kondisi psikologis, yakni stres akademik, dan responden menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sangat tidak setuju skornya 1, tidak setuju skor 2, setuju skornya 3, dan sangat setuju skornya 4. Artinya, semakin tinggi skor, semakin tinggi tingkat stres akademik yang dirasakan. Selanjutnya ada konsep dan faktor reliabilitas. Reliabilitas merupakan konsistensi suatu alat ukur atau prosedur dalam memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Reliabilitas sangat penting dalam penyusunan alat ukur psikologi karena memastikan alat ukur tersebut menghasilkan skor yang konsisten dan stabil saat digunakan berulang kali. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reliabilitas antara lain kondisi fisik dan emosional responden, kualitas butir pertanyaan, dan juga cara administrasi stres. Jadi, intinya alat ukur psikologi yang reliabel akan menghasilkan data yang stabil, konsisten, dan bisa dipercaya. Contohnya, seorang individu yang biasanya memiliki kepribadian introvert atau INTP mungkin mengalami perubahan hasil tes saat berada dalam kondisi emosional yang berbeda, yakni dalam suasana hati yang baik dan juga dalam suasana hati yang buruk. Nah, dari semua pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa psikometri adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami manusia. Tanpa psikometri, psikologi hanya jadi teori tanpa adanya data yang jelas. Melalui alat ukur yang valid dan reliable, kita bisa menilai potensi, memahami perilaku, dan membantu seseorang berkembang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.